Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Yusra, perwakilan dari kelompok 6. Kami membuat artikel ilmiah tentang pengalaman remaja melakukan self-injury, sebuah interpretatif phenomenological analysis dengan mata kuliah metode penelitian kualitatif. Dan maksud dan tujuan dari penelitian kami ini untuk mengetahui lebih jauh atau lebih dalam alasan mengapa para remaja melakukan self injury yang dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis interpretatif analisis IPA. Dan teknik yang kami gunakan yaitu melalui wawancara terstruktur atau observasi atas 3 subjek. Nah, dari hasil penelitiannya kami dapat mengungkapkan 4 subtema induk. Yang pertama, alasan remaja melakukan self injury. Yang kedua, dampak perilaku remaja melakukan self injury. Yang ketiga, relasi keluarga dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, pengalaman remaja setelah berhenti melakukan self injury. Nah, yang pertama ingin saya bahas yaitu alasan remaja melakukan self injury. Yang pertama, karena adanya rasa kecewa yang berulang-ulang. Nah, para remaja tersebut melakukan hal tersebut karena adanya rasa kecewa yang dia dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dari hal tersebut, para remaja tersebut dia menjadi drop atau merasa down gitu. Atau dia itu merasa kenapa sih masalah ini kenapa sih itu lagi gitu yang datang gitu, kenapa sih aku selalu merasa dikecewakan gitu. Yang kedua, adanya masalah yang dia rasakan itu bertambah banyak. Jadi karena adanya masalah, misalnya sama teman juga ada masalah, sama keluarga juga ada masalah, sama pasangan juga ada masalah. Jadi masalah yang dia rasakan itu bertumpuk gitu. Jadi dia tuh merasa, oh kenapa sih aku tuh selalu ada masalah gitu, kenapa tidak ada habis-habisnya masalah ini gitu. Yang ketiga, adanya tekanan dari keluarga. Maksudnya tekanan dari keluarga ini adalah dia itu dituntut untuk menjadi seseorang yang harus dia lakukan gitu, dituntut untuk menjadi seseorang yang sempurna. Kamu harus melakukan ini ya, kamu harus melakukan ini ya, ini perintah mama loh, ini perintah bapak loh gitu. Yang keempat, adanya memendam masalah itu sendiri, karena adanya dia tuh nggak suka cerita sama orang lain, atau nggak dia itu nggak mau membebani orang lain karena masalahnya gitu, atau nggak dia itu ngerasa kalau misalnya ada keluarganya yang lengkap dan dia tuh pasti nggak bakalan ngerti deh apa yang aku rasain sekarang gitu. Yang kelimanya itu menyerah dan lelah dengan keadaannya sendiri, karena dia tuh udah merasa udahlah aku pasrah aja gitu, udahlah aku udah lelah, aku udah capek, kenapa sih aku selalu dihadapi oleh masalah seperti ini gitu, kenapa tidak pernah berhenti, tidak pernah ada habis-habisnya gitu. Yang ke selanjutnya itu jauh dari agama atau Tuhan, mungkin karena dia itu jarang sholat atau jarang berdoa kepada Tuhan gitu. Jadi dia tuh tidak memiliki nilai-nilai agama gitu. Jadi dia tuh kayak merasa jauh dari Tuhan. Sebenarnya itu karena terlalu mencintai dan mempercayai pasangannya gitu. Karena dia tuh terlalu berharap gitu. Ini pasangan aku ini harus kayak gini, dan apa yang seandainya tidak sesuai ekspektasinya, dia ngerasa drop lagi, dia ngerasa sangat sedih gitu, karena dia tuh terlalu berharap sama pasangannya gitu, dan dia terlalu mencintai atau cinta buta lah kalau misalnya anak zaman sekarang dibilangnya gitu. Selanjutnya itu dampak remaja melakukan self injury. Yang pertama, bersikap anarkis. Kalau bersikap anarkis ini sudah melukai dirinya sendiri, seperti menyayat tangan gitu, udah nendang-nendang meja atau nggak mukul-mukul tembok gitu. Nanti dia tuh senang gitu dengan apa yang dia lakukan, supaya emosinya tuh udah mulai hilang gitu. Yang kedua, adanya rasa cemas yang berlebihan. Kalau misalnya rasa cemas ini misalnya kan misalnya dia tuh orang-orang bakalan ninggalin aku gitu, atau enggak dia itu bakalan ninggalin aku, mungkin dia tuh nggak bakalan sayang lagi sama aku gitu, dia tuh cemas gitu karena
adanya guncangan emosi tadi. Yang ketiga itu tidak mempercayai orang lain, karena dia itu aku nggak bakalan percaya, aku tidak akan pernah cerita lagi sama dia gitu. Aku nggak akan bakalan cerita sama orang tua aku apa yang aku alami sekarang, karena aku merasa aku bisa mengatasi masalah ini sendiri. Aku tidak mau orang lain ikut campur gitu. Yang keempat adanya halusinasi. Misalnya kalau halusinasi ini temannya ibaratnya itu pasangan itu, misalnya kalau pasangannya itu udah kayak kakaknya atau abangnya, udah kayak seperti orang terdekat dalam hidupnya gitu. Dia tuh ngerasa dia tuh nggak bakalan ninggalin aku nih gitu, dia tuh pasti akan baik-baik aja. Soalnya itu berpikiran negatif tadi itu, dia tuh udah mulai capek dan lelah, dia tuh selalu berpikiran negatif. Pasti orang-orang lain ini bakalan kayak gini nih sama aku, pasti dia tuh nggak bakalan suka sama aku, dan begitu pun dengan keluarga aku gitu, pasti keluarga aku bakalan jauh gitu. Yang keenam, karena adalah dorongan dari diri sendiri, karena dia tuh suka menonton film horor dan menyeramkan, misalnya seperti film psikopat, seperti kayak orang menyakit, film-film horor gitu yang suka lihat darah, dia tuh jadi suka gitu, dia tuh jadi mulai mencoba gitu. Saya juga mau mencoba seperti orang ini, enak nggak ya gitu, kayaknya asik nih gitu. Atau enggak, dia kayaknya setelah dia melakukan hal tersebut, setelah dia melukai dirinya sendiri, dia tuh ngerasa lega. Atau enggak, masalahnya itu udah mulai perlahan-lahan menghilang, sekurang-kurangnya berkurang gitu. Selanjutnya yang ingin saya bahas, relasi dengan keluarga dan lingkungannya. Yang pertama, menjadi pribadi yang tertutup. Kalau misalnya menjadi pribadi yang tertutup ini, ibaratnya dia tuh udah udahlah, aku sendirilah yang ibaratnya tuh aku sendiri aja yang harus merasakan hal ini gitu. Aku nggak mau cerita sama orang lain gitu. Mereka tuh nggak bakalan ngerti apa yang aku rasain gitu. Yang kedua tuh bersikap cuek. Kalau misalnya mereka ngapain gitu, kalau misalnya ada masalah atau gimana, dia tuh udah mulai cuek gitu, udah mulai dengan temennya ya nggak apa-apa lah, ya terserah lah misalnya kayak gitu dengan lingkungan di sekitarnya gitu. Ketika kurangnya perhatian dari orang tua, misalnya dia tuh bingung, atau enggak dia tuh udah memiliki keluarga yang sudah berpisah atau broken home gitu, dia tidak memiliki, dan orang-orang di sekitarnya juga tidak menyayangi dia gitu. Jadi itu tuh kayak ngerasa nggak ada yang perhatian lagi sama aku gitu, nggak ada yang sayang lagi sama aku gitu. Aku sepertinya terasingkan gitu, aku sepertinya nggak ada keluarga lagi gitu. Aku seperti kayak apa sih yang terjadi gitu, kenapa aku tuh nggak ada kasih sayang dari dapat dari orang tua gitu, kenapa aku nggak seperti anak-anak lainnya gitu. Jadi dia tuh menjadi bingung gitu, kenapa nggak ada orang yang peduli lagi sama dia. Yang keempat itu karena terlalu dipaksa oleh orang tua, karena terlalu dikekang gitu, kamu harus ini ya, kamu harus itu ya, dituntut untuk menjadi sempurna gitu. Dan kadang-kadang apabila orang tuanya bertengkar dan dia itu ketika orang tuanya itu bertengkar dan pelampiasan itu kepada dia gitu, dia tuh ngerasa kayak gak ada yang peduli lagi nih, masa aku nggak boleh bebas, masa aku nggak seperti teman-teman lain gitu, kenapa aku harus melakukan ini dan itu menjadi yang sempurna, padahal aku juga ada keinginan yang harus aku turuti gitu. Selanjutnya, pengalaman remaja setelah berhenti melakukan self injury. Yang pertama, dia tuh mulai mencintai dirinya sendiri, dia tuh mulai kayak berpikir rasional gitu, aku ngapain aku seperti ini gitu, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya gitu, buat apa seperti ini gitu. Yang kedua, adanya motivasi untuk sukses, karena dia itu ingin membuktikan pada semua orang kalau misalnya dia itu bisa sukses, kalau misalnya dia itu seperti anak-anak lain gitu. Dia juga membuktikan pada semua orang, aku ini kayak gini loh, aku juga bisa sukses loh, aku pengen buktiin kepada kalian dan kalian harus lihat nanti gitu. Dan dia tuh juga memiliki teman-teman atau enggak orang lain yang masih dia sayang gitu, yang masih ada sayang sama dia gitu. Jadi dia tuh memiliki, ibaratnya udah ada dorongan dari diri sendiri untuk bisa bangkit lagi atas dari keterburukan yang dialami. Yang ketiga adanya bertanggung jawab, misalnya dia tuh anak pertama gitu, dia tuh masih
Nah, yang keempat, adanya rasa penyesalan. Nah, rasa penyesalan ini karena dia itu udah merasa yang dia lakukan itu salah gitu. Nah, apa yang gue lakuin ini salah nih. Dia tuh udah mulai berpikir rasional, udah mulai ibaratnya tuh udah mulai bisa menerima keadaan gitu. Udah mulai, ngapain sih aku ngelakuin itu, toh nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya gitu. Dia juga udah mulai menyadari apa yang dia lakukan itu salah dan dia menyesal telah melakukan hal tersebut gitu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kurangnya kasih sayang dan dorongan dari motivasi dari orang sekitar itu menjadi salah satu penyebab remaja melakukan self injury. Dan peran orang tua itu eh, sangat penting untuk perkembangan remaja selanjutnya gitu. Nah, kita harus, dan orang tua harus sigap dan selalu memberikan dukungan yang positif kepada anaknya dan jangan terlalu mengekangnya dan memaksakan kehendak kita sebagai orang tua gitu. Dan selagi itu positif, setujuilah atau menerima apapun keputusan dari anak gitu. Karena ketika dia merasa drop gitu, ketika dia merasa tertekan atau merasa kurang nyaman gitu, maka seorang anak pasti akan ngerasa bahwa oh, gak ada lagi nih yang peduli. Dia tuh pasti akan berpikiran negatif lagi, pasti dia tuh akan merasa kecewa, merasa tertekan gitu, merasa dikecewakan lagi gitu. Nah, dan kita sebagai orang sekitar dan orang tua gitu memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan anak agar menjadi seseorang yang lebih baik dan berguna gitu. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.